Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram, jadi saya ulangi, bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan kita letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang P-Network. Jadi sejak diperkenalkannya, B-Network ini telah menarik perhatian banyak pengguna di seluruh dunia dengan janji untuk menjadi cryptocurrency yang dapat diakses oleh siapa saja melalui ponsel. Jadi proyek ini yang sedang dalam tahap pengembangan ini bertujuan untuk merilis jaringan terbuka atau open mainnet, teman-teman. Namun untuk persyaratan open mainnet, teman-teman, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh P-Network. Kita akan melihat langsung di dalam tulisan mainp.com. Ini adalah situs resmi dari core team. Jadi yang ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh P-Network untuk bisa melakukan open mainnet. Yang pertama adalah menyelesaikan persiapan dari sisi teknologi, produk, bisnis, dan masalah hukum, dan ini sudah kelar, teman-teman, sudah clear. Kemudian yang kedua adalah 15 juta KYC, kemudian 10 juta pionir yang migrasi, kemudian 100 utilitas, teman-teman. Namun yang kita akan soroti hari ini adalah poin ketiga, teman-teman. Ini poin ketiga ini yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi peluncuran Open Mainnet P ini tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada kondisi eksternal yang mempengaruhi stabilitas global. Jadi salah satu syarat utama untuk peluncuran tersebut adalah kondisi ketiga, yaitu absennya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang secara spesifik merujuk pada situasi geopolitik dan ekonomi global yang dapat menghambat kesuksesan jaringan terbuka, teman-teman. Nah, yang sekarang ini lagi rame, teman-teman, ini lagi heboh lagi, Donald Trump ini ditembak lagi, teman-teman. Ini agak kacau dari Donald Trump ini. Jadi ini ada berita terbaru, teman-teman, kurang lebih 3 jam yang lalu. Ini video saya buat tanggal 16 September, ini berita. Jadi Donald Trump ini lagi main golf di lapangan golfnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang tua umur 58 tahun ingin melakukan upaya penembakan, malah mengancam dengan senjata AK-47, teman-teman. Tapi ya untungnya pasukan Secret Service berhasil menangani. Kita lihat di sini bahwa hari ini lagi geger lagi di Florida, teman-teman. Namun dalam laporan terbaru bahwa Donald Trump aman setelah tembakan muncul di Florida. Kemudian kita lihat di sini Trump selamat dari upaya pembunuhan di lapangan golf. Jadi kemarin habis ditembak kena telinga, hari ini mau ditembak lagi, teman-teman. Ini agak kacau juga Donald Trump ini. Jadi baru-baru ini upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, ini kurang lebih 3 jam yang lalu beritanya. Meskipun peristiwa ini tidak secara langsung terkait dengan P-Network, namun dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonomi global itu bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Core Team dalam menentukan waktu peluncuran Open Mainnet, teman-teman. Kita tahu bahwa salah satu syarat dari Core Team untuk meluncurkan Open Mainnet ini adalah bahwa kondisi politik harus tenang, teman-teman. Ini yang jadi masalah di sini. Nah, ini silakan nanti teman-teman berpendapat di kolom komentar. Namun yang pasti adalah bahwa kantor dari P-Network itu ada di California, teman-teman. Jadi kalau misalkan Amerika terjadi chaos, otomatis ya kita khawatirnya
P-Network itu gagal open mainnet teman-teman, tapi semoga tidak terjadi. Namun kalau yang kita lihat hampir semua market mengalami pendarahan teman-teman. Kalau kita berbicara tentang dunia kripto, ini Bitcoin kemarin sudah 60.000, amblas teman-teman, kemudian Ethereum. Jadi semua ini kita lihat berdampak, mungkin kemungkinan besar juga pasar saham juga berdampak teman-teman. Jadi kita memahami bahwa salah satu syarat utama yang ditetapkan oleh core team P-Network adalah peluncuran open mainnet. Untuk peluncuran open mainnet adalah tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Ini berarti bahwa bisa jadi core team tidak akan meluncurkan jaringan terbuka jika ada faktor eksternal yang berpotensi mengganggu kesuksesan proyek teman-teman. Beberapa faktor eksternal yang sering disebutkan dalam white paper P termasuk krisis ekonomi, perkembangan regulasi, kemudian ketidakpastian industri dan perang, serta peristiwa politik besar lainnya. Dan upaya pembunuhan terbaru terhadap Donald Trump ini bisa dianggap sebagai peristiwa politik besar yang dapat menciptakan ketidakpastian global teman-teman. Jadi jika peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan geopolitik atau ekonomi, core team mungkin bisa memutuskan untuk meluncurkan peluncuran open mainnet sampai situasi lebih stabil teman-teman. Jadi ketidakstabilan seperti ini seringkali akan membuat investor dan pengguna lebih berhati-hati dalam berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency yang baru, dan ini otomatis bisa mempengaruhi adopsi awal dari P-Network teman-teman. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa upaya pembunuhan terhadap Donald Trump yang terbaru ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan ekonomi global. Dampak ini dapat merembet ke pasar kripto, dan kita lihat pada detik ini hampir semua aset kripto, ada sekitar 2.000 proyek kripto mengalami pendarahan hebat, dan dampak ini dapat merambat ke pasar cryptocurrency termasuk P-Network, dan juga bisa mempengaruhi keputusan core team tentang kapan open mainnet akan diluncurkan teman-teman. Karena kita tahu bahwa core team dari P-Network telah menetapkan bahwa mereka tidak akan meluncurkan open mainnet dalam kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Dan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump, ini upaya kedua teman-teman, ini bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menunda peluncuran. Apalagi kita tahu bahwa kantor pusat dari P-Network itu ada di California. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Apakah kira-kira penembakan kedua terhadap Donald Trump ini akan mempengaruhi open mainnet atau tidak? Silakan komen menurut pendapat teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Namun bagaimanapun juga tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.